Ziyadah ibnu Muhammad al-Ansari, maka juga Al-Maqdisi meriwayatkan hadis. Wa qala lil jariyah, aina Allah? Qalat fis sama'. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Rawahu Malik ibnu Anas wa Muslimun wa ghairuhuma minal a'immah. Kemudian di pendalilan yang ketiga tentang Allah itu berada di atas, beristidlal dengan hadis Al-Jariyah, yang mana hadis Al-Jariyah ini masyhur dengan hadis budak belian perempuan, namun dia sahabatnya adalah Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Itulah sahibul hadis, bukan Al-Jariyah, namun masyhur dengan hadis Al-Jariyah, karena budak belian ini dia mempunyai iman kepada Nabi dan Allah di atas langit. Inilah yang menyebabkan hadis ini masyhur dengan Al-Jariyah, padahal hadis ini dari Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini sahih. Yang kisahnya Muawiyah ibnul Hakam seperti manusia yang lain yang bisa marah, maka di saat kambing gembalaannya dimakan serigala, maka dia marah kepada Al-Jariyah yang menggembalakan kambing yang lalai ini, katanya. Akhirnya dipukul dan dipukul. Kemudian setelah itu dia seperti kebanyakan manusia menyadari kesalahannya, alhamdulillah, dan merasa bersalah dan ingin menebus kesalahannya dengan membebaskan budak belian ini. Maka akhirnya ditanyakan kepada Nabi, "Aqituha ya Rasulullah, apakah aku membebaskan dia karena merasa kasihan dan menyesal?" Dijawab oleh Nabi, "Bawa ke sini agar dilihat dia beriman atau tidak." Kemudian syahidnya di sini berkata Nabi kepada Al-Jariyah, "Aina Allah?" Maka dia diriwayat memberikan isyarat ke atas langit, dan diriwayat di sini berkata fis sama, maka Allah di atas langit. Ini poin pendalilan kita bahwa Allah itu zatnya di atas langit. Kemudian di riwayat hadis pun yang tidak disebutkan di sini ditambah dengan waman anak. Lalu siapa aku? Kamu, anta Rasulullah. Maka Nabi mengatakan di sini, i'tikha fa innaha mu'minah. Maka bebaskan dia karena dia itu perempuan yang beriman. Kemudian di dalam permasalahan makna fi sama, perlu diketahui bahwa fi adalah harfi jar dan lahu ma'ani, mempunyai makna yang banyak. Bismillah. Makna yang pertama fi bimakna fi dakhil. Seperti contohnya dari ucapan kita biasa, nadrusu al-aqidata fil masjidi. Kita sekarang sedang mempelajari ilmu al-aqidah fil masjidi. Apa makna fi huna? Bimakna fi dakhil masjid. Walakin qad rubama fi, dari makna-maknanya selain dari itu. Untuk contoh, fi juga di dalam seperti ucapan Allah, misalnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada di Al-Baqarah. Fi qulubihim maknanya di dalam hati, maka ini fi bimakna di dalam. Namun fi bisa juga bimakna di atas. Dan ini yang diinginkan dengan ucapan Al-Jariyah, aina Allah fis sama, bukan maknanya Allah di dalam langit. Maksudnya Allah itu di antara langit, tidak di atas langit dan tidak di bawah langit, di dalamnya, seperti fi qulubihim maradun, di dalam hatinya itu ada penyakit orang-orang munafikun. Maka mana pendalilannya? Fi diantaranya adalah di atas, seperti di dalam Al-Baqarah juga yang dekat, Allah berfirman kepada orang-orang munafikun, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi.
Maka jika dikatakan kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, maka janganlah kalian membuat kerusakan. Apa coba? Di dalam bumi atau di atas bumi? Kalau di dalam bumi berarti dia tremor, makhluk yang khayalan hidup di atas tanah. Berarti orang-orang munafik di dalam tanah. La tufsidu fil ard, jangan kamu membuat kerusakan di dalam bumi. Ngapain di dalam bumi membuat kerusakan? Berarti maknanya fil ard, di atas langit. Maka fi mempunyai makna yang banyak, di antaranya selain di atas seperti tadi fil ard, la tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di atas langit, dan juga seperti Allah berfirman, wal fulki allati tajri fil bahri, dan al fulk, apa fulk? Perahu-perahu nelayan yang tajri fil bahri, allati tajri fil bahri, yang berlayar di atas lautan. Maka kalau diartikan fi di dalam, maka bagaikan perahu-perahu nelayan yang berlayar di dalam laut. Bisa berlayar di dalam laut perahu cadik, perahu nelayan, tidak. Maka fi maknanya di atas. Adapun kalau di dalam berarti kapal selam. Dan kapal selam bukan al-fulk, wal fulki allati tajri fil bahr. Maka fi di sini juga maknanya adalah di atas. Maka fis sama dan fil ardi dan fil bahri semuanya di atas. Dan begitu pun ucapan Allah Jalla wa'ala yang mengisahkan tentang Fir'aun yang mengancam para penyihirnya yang bertaubat, yang mana disebutkan kami akan menyalib kalian fi judhu'in nakhl. Maka maknanya bukanlah di dalam batang pohon kurma, disalib di dalam batang pohon kurma, dimasukkan ke dalam pohon kurma, tidak, tapi fi judhu'in nakhl maknanya ya di atas. Ini pohon kurma disalib seperti itu. Maka banyak fi di dalam ayat Al-Qur'an menunjukkan dia di atas, dan begitu pun di sini. Aina Allah fis sama, maknanya Allah di atas langit. Dan sesuai dengan ayat tadi, aamintum man fis sama, tidaklah kamu merasa aman kepada Allah yang berada fis sama, ay di atas langit. Maka ini makna fi. Asal dari makna fi banyak maknanya, bimakna dakhil, seperti di dalam Al-Quran tadi, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya. Namun fi bisa di atas, fil bahri, fi judhu'in nakhli, fis sama, apalagi tadi fil ard, maka di atas bumi. Semuanya fi bimakna di atas, bukan maknanya di dalam. Maka ini pendalilan yang sahih. Maka berkata Al-Maqdisi rahimahullah, rawahu Malik bin Anas wa Muslimun wa ghairuhuma minal a'immah. Perlu tambah di sini, Imam Al-Maqdisi mendahulukan Imam Malik ibnu Anas. Dari segi ilmi takhrij, jika nanti kalian mentakhrij hadis, jika hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim, apalagi muttafaqun alaih, maka lebih baik didahulukan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tulis muttafaqun alaih. Dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Abu Daud, tulis dahulu Al-Bukhari baru Abu Daud. Atau dikeluarkan oleh Imam Muslim, kemudian oleh Imam Malik, tulis Muslim dulu baru Imam Malik. Kenapa? Keutamaan Imam Al-Bukhari ataupun Muslim dari kutub yang lain. Atau
hanya ditulis akhrajahu Al-Bukhari, padahal dia dikeluarkan Abu Daud, cukup dengan disebutkan Al-Bukhari dan tidak diilahkan oleh para ulama seperti Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ad-Darqutni, Al-Ismaili dan yang lainnya, maka cukup dengan takhrij Al-Bukhari. Tidak usah ditambah wa Abu Daud, wa Ibnu Hibban, seperti itu. Maka di sini ucapan penulis rawahu Malik ibnu Anas wa Muslim. Maka dari segi takhrij lebih baik cukup dengan menyebutkan rawahu Muslim. Karena periwayatan Imam Muslim di sini dari dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami sahih, tidak ada keraguan. Bisa cukup seperti itu. Dan jika saya ingin menambah dengan yang lain boleh, namun dahulukan Muslim. Sehingga hadal hadis rawahu Muslim wa Malik ibnu Anas wa ghairihi minal a'immah. Itulah di dalam takhrij. Maka jika antum nanti mentakhrij hadis, bahkan di dalam khutbah, hadis jariyah, kemudian ingin mentakhrijnya, diriwayatkan oleh Imam Malik dan Muslim, maka didengar oleh orang-orang yang biasa sibuk dengan ilmu hadis, terlalu banyak ucapan yang kurang mumpuni. Cukup akhrajahu Muslim an Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami, seperti itu. Tidak kama sabati fi sahih Muslim, ditambah lagi wa Malik, ditambah lagi wa ghairihi Ibnu Hibban wa kepanjangan di khutbah. Dan maknanya cukup dengan Muslim yang menguatkan, atau disebutkan ingin Malik dan Muslim seperti di dalam kitab namun mendahulukan Malik. Maka di dalam ilmu takhrij perkara seperti ini sayang, habis waktu, dan juga menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui mana yang lebih didahulukan, Imam Bukhari, Imam Muslim dari yang lainnya. Bismillah. Maka selesai dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian beristidlal rahimahullah dengan hadis Imran ibn Husain